Halo para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna ke-14 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Fire has power to melt metals. Api punya kekuatan untuk meleburkan baja. Ada dua kemungkinan, meleburkan untuk mencipta sesuatu yang lebih baik atau meleburkan untuk menghancurkan yang sudah baik. Akibat revisi masa jabatan kepala desa atau kades menghancurkan demokrasi dan melahirkan otokrasi. Untuk menghindari tindakan korupsi yang sering terjadi pada perpanjangan masa jabatan, maka masa jabatan seharusnya dibatasi, jangan malahan ditambah. Permintaan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mengubah masa jabatan kepala desa bukan sekedar wacana. DPR menyetujui usulan tersebut pada Juni 2023 yang lalu. Itu meningkatkan masa jabatan maksimum dari 6 menjadi 9 tahun dengan maksimal 2 masa jabatan. Usulan ini sebetulnya perlu dipikirkan matang-matang karena jabatan kepala desa kini mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi dana desa yang berjumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun rupanya pada tanggal 28 Maret 2024, RUU Desa telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Desa. Dan hal yang krusial, masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, 2 periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Menurut saya hal ini pertanda DPR tidak mendengarkan kehendak masyarakat, karena usulan tersebut bukanlah usulan masyarakat, melainkan usulan para kades yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Sangat di luar nalar. Menarik jika perpanjangan masa jabatan kades dibandingkan dengan kepala negara akan terlihat seolah di luar nalar. Masa jabatan kepala negara yang notabene dengan lingkup tanggung jawab besar kompleks sangat diatur dan dibatasi, 5 tahun per periode, dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan. Lantas ini kades dengan lingkup tanggung jawab lebih sempit serta kecil atau sederhana, justru masa jabatannya lebih lama. Lalu yang tak kalah menggelitik adalah pertimbangan perpanjangan, salah satunya karena masa waktu 2 tahun awal jabatan digunakan untuk konsolidasi perangkat desa dan warga. Maklum, ketegangan dan polarisasi seringkali muncul pasca pemilihan kepala desa atau pilkades. Sekitar 40% waktu menjabat akan terbuang untuk itu. Ini mencerminkan tingkat partisipasi politik kita belum matang. Tetapi apakah solusinya memperpanjang masa jabatan? Perpanjangan masa jabatan ini tentu membahayakan, bahkan bertentangan dengan alam demokrasi kita. Demokrasi memiliki game of rules, salah satunya adalah pembatasan masa jabatan pemerintah. Kinerja pemerintahan yang dianggap bagus sekalipun tetap perlu dibatasi melalui pemilihan umum yang rutin. Mengapa perlu dibatasi? Para ilmuwan politik telah memberi peringatan. Mengutip Lord Acton dalam Crank Brinton 1919, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu korup 100%. Dengan masa jabatan yang terlalu lama, pertama, potensi kades menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, cenderung tinggi.
jabatan dan kedudukannya bisa dimanfaatkan untuk memonopoli kekuasaan yang sudah pasti mengutamakan kepentingannya sendiri atau kelompok. Lalu yang kedua, sirkulasi atau regenerasi kepemimpinan akan lama. Ini sangat mungkin terjadi karena dengan revisi tersebut akan memperkecil kesempatan untuk lahirnya kades lain yang berkualitas, berinovasi, dan bermutu dalam waktu dekat. Sebelum revisi dalam kurun 18 tahun, kemungkinan ada 3 atau 2 kades akan muncul. Setelah revisi dalam kurun waktu yang sama hanya ada 2 atau 1 kades. Ketiga, bahaya lainnya adalah akan memunculkan kultus individu. Karena masa jabatannya yang lama dan berkuasa, maka akan memunculkan perilaku raja-raja kecil serta kelompok pemujanya. Relasi patron, bos, anak buah secara alamiah akan terbentuk di level desa. Sebagai penguasa tunggal di desa, tindak tanduk kades yang buruk sekalipun akan cenderung mendapat dukungan dan simpati oleh kelompok pemujanya. Berlawanan dan berbeda pandangan siap-siap disingkirkan. Pembentukan kelompok pemuja dan relasi kuasa yang tidak sehat tak terhindarkan. Sebab kades sebagai jabatan memiliki fungsi sebagai sumber daya. Warga akan cenderung permisif dengan mereka yang dianggap sebagai sumber hidup. Relasi saling menguntungkan akan terbangun meskipun secara demokratis tidak sehat, hanya demi untuk mengamankan kepentingannya masing-masing. Apabila sudah begini, bahaya keempat tidak akan terelakkan. Pemerintahan desa yang otoriter, berkuasa sendiri, dan potensi semenang-menang, sikap kritis sangat mungkin dibungkam dalam keadaan seperti ini. Kades yang diktator dan bangunan oligarki di desa pun akan lahir. Dapat kita bayangkan, masa jabatan kades yang lama ini akan memengaruhi jalannya pemerintahan desa ke depan, menjadi syarat politis. Sebagai pemegang simpul terdekat dengan warga, kades bisa memanfaatkannya untuk bertransaksi dan bergain dengan partai politik dalam momen pemilu. Konkretnya yang sering terjadi adalah mobilisasi warga. Selain itu, lamanya masa jabatan juga sedikit banyak akan memengaruhi kinerja pemerintah desa. Perangkat desa potensi tidak bekerja efektif dan efisien. Leha-leha pada program karena beranggapan masih banyak waktu dengan masa jabatan yang lama. Buang-buang dan main-main penyalahgunaan anggaran adalah hal yang patut diwaspadai ke depan. Apalagi bila menjelang pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data yang mengkhawatirkan mengenai korupsi di tingkat desa. Dilansir dari antikorupsi.org, Januari 2023, korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindaklanjuti. Sepanjang 2015 sampai dengan 2021, ada 592 kasus korupsi di desa, dengan nilai kerugian negara mencapai 433,8 miliar rupiah. Praktik yang berpotensi korup ini akan lebih bahaya jika tanpa pengontrolan ketat dan dibarengi dengan masa jabatan yang lama. Selain itu, usulan abdesi ini tidak bisa kita simplifikasi, lantaran abdesi yang sama juga sebelumnya mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ada korelasi atau tidak dengan masa politik mendatang? Kita perlu waspada untuk itu. Tukar guling dengan berbagai kepentingan bersifat dinamis dalam politik dan sangat mungkin terjadi. Perpendek, batasi masa jabatan berkaca pada itu. Mestinya 3 tahun untuk masa jabatan kades lebih dari cukup, atau maksimal 5 tahun per periode. Pembatasan masa jabatan kades adalah solusi. Kades sebaiknya fokus memaksimalkan kinerja dalam masa jabatan yang terbatas tersebut, dibanding mengurusi perpanjangan masa jabatan. Yang utama diperbincangkan adalah pembenahan
dan pengembangan desa, mengoptimalkan dana desa untuk bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan bidang kesejahteraan rakyat lainnya. Satgas Dana Desa perlu aktif mengawasi dan menjalankan perannya supaya kinerja dan anggaran desa dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Berbarengan dengan itu, pembenahan pada proses Pilkades perlu menjadi perhatian. Kaji ulang mekanisme penyelenggaraan Pilkades. Selama ini Pilkades pelaksanaannya dikoordinasi oleh Panitia Pemilihan Desa tingkat kabupaten yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada bupati atau kepala daerah. Celah bupati dan pemerintah desa untuk intervensi sangat terbuka. Tak heran banyak kades yang dihasilkan adalah mereka yang berkepentingan dan sejalan dengan kepala daerah. KPU bisa ditugaskan untuk menyelenggarakan Pilkades, begitu juga Bawaslu untuk mengawasi. Dengan lembaga independen akan meminimalisasi celah intervensi dan peluang untuk melahirkan kades yang kredibel lebih terbuka. Praktik demokrasi bahkan di level desa pun membutuhkan kedewasaan dan kematangan. Kandidat dan warga harus mempraktikkan politik yang jauh dari sentimen, tolak politik transaksional juga identitas, membiasakan untuk memilih calon kades yang memiliki agenda kerja jelas dan terukur, mampu bernarasi dan mampu memanajemen konflik. Siapapun yang memenangkan kontestasi, warga harus belajar menerima legowo dengan lapang dada dan merapatkan barisan untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan desa. Di sisi lain, kades terpilih tidak menempatkan kelompok berbeda sebagai musuh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sikap ini diharapkan akan membantu meminimalisasi akses polarisasi. Hubungan dengan perangkat desa lainnya akan mudah terjalin secara sinkron tanpa waktu lama, dan program-program desa pun juga bisa dilaksanakan dengan baik. Perpanjangan masa jabatan kepala desa seharusnya sudah diselesaikan dan tidak layak lagi dibicarakan, apalagi sampai disahkan RUU Desa tersebut oleh DPR. Kecil kemungkinan demokrasi kita akan dirusak jika kita menghentikan konsolidasi kekuasaan. Kepala desa mungkin merencanakan cara untuk memperbaiki keadaan dengan memanfaatkan masa jabatannya yang singkat. Kemungkinan kedua, menghancurkan apa yang sudah baik, bukanlah tujuan dari revisi ini.